Salam, saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita akan membaca firman Allah dari kitab Yosua. Firman Tuhan berkata demikian, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Firman Tuhan ini adalah perkataan Allah kepada Yosua. Yosua yang akan sebentar lagi menggantikan Musa memimpin umat Tuhan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua selama ini yang masih muda tentunya, dia perlu penguatan khusus dari Allah. Musa sudah meninggal. Bangsa ini yang banyak jumlahnya dan juga bangsa Israel yang begitu luar biasa, cerdas, pintar, tapi sulit diatur. Inilah bangsa yang akan dipimpin oleh Yosua memasuki tanah Kanaan. Yosua dalam sejarahnya pernah dibenci oleh bangsa Israel. Ketika Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengutus 12 pengintai mengintai tanah Kanaan akan dimasuki. 12 pengintai ini kembali pulang dari pengintaiannya, dari tugasnya yang diberikan oleh Musa. Lalu 10 orang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka begitu putus asa. Mereka katakan bahwa mereka akan menghadapi satu bangsa yang besar yang akan memusnahkan mereka. Tapi tampil Kaleb dan Yosua yang optimis akan penyertaan Allah. Oleh karena itu, Yosua dan Kaleb dibenci oleh orang Israel. Hampir saja Yosua dan Kaleb dilempari bangsa Israel dan mereka bisa mati pada saat itu. Karena imannya teguh kepada Allah, yakin akan penyertaan Tuhan, pulang dari pengintaian, justru Yosua dan Kaleb hendak dimusnahkan oleh bangsa Israel. Jadi sebenarnya boleh dikatakan bahwa Yosua ini memiliki satu pengalaman yang kurang begitu nyaman dengan bangsa Israel. Nah, sekarang dialah yang disuruh Allah untuk memimpin bangsa ini. Nah, tentu ini merupakan beban mental tersendiri bagi Yosua. Nah, selain itu juga selama ini ada Musa yang selalu memimpin bangsa Israel sebagai pimpinan, pucuk pimpinan. Yosua tinggal bantu saja barangkali. Sekarang dia menggantikan Musa, jadi Yosua ini perlu siap betul. Oleh karena itu Allah datang secara khusus pada Yosua mengatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan Tuhan berpesan supaya bertindak hati-hati sesuai dengan Taurat, sesuai dengan firman Allah, ada pedoman. Jadi Yosua disuruh oleh Allah bertindak hati-hati dengan bersandar kepada Tuhan tentunya, tetapi ada pegangan yaitu firman Allah. Bertindak hati-hati. Nah, itulah modal kuat Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Karena itu penyertaan Tuhan yang akan memimpin bangsa Israel melalui Yosua tidak bisa diragukan lagi. Tidak bisa diragukan lagi perintah Allah. Tapi memang Yosua muda perlu diteguhkan secara khusus oleh Tuhan. Saudara sekalian, bukankah hidup kita ini juga suatu perjalanan seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan? Perlu penguatan dari Tuhan, perkuatan Tuhan untuk kita semua, untuk kita alami itu, untuk kita yakin itu, supaya perjalanan kita ke depan bisa lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Nah, oleh karena itu, perintah Allah, firman Allah kepada Yosua, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Pesan itu juga adalah kepada saya dan kepada saudara sekalian. Hidup ini memang tidak mudah. Perjalanan ini suatu perjalanan yang harus kita lalui. Walaupun mungkin kita barangkali sedikit agak ragu-ragu, atau mungkin kita ragu-ragu betul dengan perjalanan hidup kita masing-masing, tapi ada Allah yang memimpin, yang berkata kepada Yosua dan juga tentunya kepada kita semua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara sekalian, apa yang membuat kita sering ragu-ragu menjalani kehidupan kita, terutama pada saat ini? Mungkin itu berhubungan dengan kehidupan kita yang kita rasakan
tidak nyaman, ada tantangan. Saat ini ada penyakit yang mewabah. Ada orang-orang tertentu yang mungkin kehilangan pekerjaan. Ada orang yang mungkin tidak kehilangan pekerjaan, tapi mungkin pendapatannya berkurang dan sebagainya. Situasi menjadi tidak normal kembali, tidak biasa. Itu bukankah suatu yang bisa membuat saya dan saudara menempuh hidup ini menjadi ragu-ragu, menjadi bimbang. Kita kadang-kadang kehilangan pegangan, kehilangan arah. Disitulah kita harus mengingat apa pesan Allah kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pada Yosua juga tentunya tadi di awal dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Allah. Renungkanlah firman Allah siang dan malam. Di sini tentu ada dua hal. Begitu kita memegang yakin akan janji Allah, memegang teguh firman Allah, bertindak waspada, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang kita yakini dari firman Allah. Dan selebihnya disempurnakan oleh Allah meneguhkan kita. Allah menyertai kita. Bukankah kita menjadi kuat? Tantangan yang saudara alami, tantangan yang saya hadapi sebenarnya sama saja. Hanya mungkin bidang-bidangnya saja yang berbeda. Hanya mungkin poin-poinnya saja berbeda. Saudara tertantang, saudara bergumul dalam satu hal. Saya bergumul juga dengan hal lain. Tetapi pertolongan Allah itu dapat diandalkan. Pertolongan Tuhan itu dapat diharapkan. Oleh itu jangan ragu-ragu, percayalah kepada Allah, dan Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hati. Oleh karena jaminan kita adalah Allah, maka sebetulnya tidak ada pilihan bagi kita kecuali taat dan tunduk kepada Allah. Dan itulah sebetulnya juga yang merupakan kesaksian dari Yosua sendiri. Allah berkata, Allah berfirman kepada Yosua. Bahkan dia katakan, kuperintahkan, kata Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu menjadi satu pengalaman menarik kemudian bagi Yosua. Pasti Yosua mengalami tantangan memimpin bangsa Israel. Tapi karena dia ingat tentang perintah Allah, penyertaan Allah, maka Yosua menjadi kuat. Dan itu disaksikan oleh Yosua di akhir hidup dia. Kita baca apa kata Yosua, melihat, mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan, penyertaan Allah. Sehingga Yosua berkata di dalam Yosua 24 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku, perhatikan di sini Yosua menegaskan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya pengalaman Yosua dipimpin, ditolong, disertai, diteguhkan oleh Allah, itu pengalaman itu Allah ingin juga kita alami tentu saudara sekalian. Yosua katakan, pilihlah kepada siapa kamu beribadah, Allah lain atau Allah yang disembah Yosua. Allah yang disembah Yosua sama dengan Allah yang kita sembah sekarang di dalam Yesus Kristus. Pilihlah itu, jangan salah pilih. Begitu salah pilih, kita akan menyesal tentunya. Pilihan bersama Yesus adalah pilihan yang paling tepat. Pilihan kita bebas memilih apa saja. Tapi satu hal, kita tidak bisa memilih konsekuensi akibat dari satu pilihan. Jadi saudara sekalian, bila mana jika
saya dan saudara memilih Allah, Allahnya Yosua, Allah Israel, Allah dalam Yesus Kristus yang kita kenal, maka itulah pilihan terbaik kita. Saudara, kita masih jauh mungkin menjalani kehidupan kita. Ada mungkin yang sudah mendekat, tidak masalah. Yang jelas, pilihlah Allah yang telah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Allah. Tuhan memberkati. Salam.